Perkenalkan, nama saya Suster Paulina Vini Alfianita Kakak dengan NPM 2202060028. Jadi di sini saya akan membuat tugas dalam bentuk video. Nah, tugasnya itu adalah melaksanakan bimbingan kelompok atau BKP dengan dosen pengampu Pak Rici Kardo MPD Kons. Jadi selamat menyaksikan, bye-bye. Mau berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Jadi sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita buka dengan doa pembuka. Jadi anak-anak, siapa yang mau memimpin doa pembuka? Saya Siska. Ya, silahkan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama dan dari Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penunjukan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Engkau menjala kami dari awal hingga pada akhir nanti. Hanya ini doa kami ya Tuhan, demi penyertaan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama dan dari Roh Kudus. Amin. Jadi terima kasih untuk teman kita yang sudah memimpin doa pembuka. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Jadi anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu pada sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan apa? Ya, Suster. Jadi baiklah, pada sore hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Apakah sudah ada yang pernah melakukan atau melaksanakan bimbingan kelompok? Atau ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum, Suster. Jadi anak-anak, layanan bimbingan kelompok adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari pemimpin kelompok atau PK yaitu suster dan anggota kelompok atau AK yaitu anak-anak sekalian. Jadi dalam bimbingan kelompok nanti ini kita akan membahas berbagai macam topik, memanfaatkan dinamika kelompok sebaik-baiknya. Sejauh ini apakah anak-anak paham? Paham, Suster. Jadi anak-anak sekalian, dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini, suster berharap anak-anak lebih terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Suster juga berharap anak-anak di sini betul-betul dengan sukarela. Jadi dalam bimbingan kelompok ini terdapat 5 asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini tentunya dalam kelompok kita nanti kita akan membahas berbagai macam masalah. Jadi masalah yang kita bahas dalam kelompok ini kita tidak boleh sampaikan ke orang lain atau yang di luar sana. Yang tahu hanyalah kita dalam kelompok ini. Dan yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi anak-anak kesini atau kemari betul-betul tanpa ada paksaan dari orang tua atau dari siapapun, betul-betul ikhlas tulus untuk mau mengikuti kegiatan yaitu bimbingan kelompok. Dan yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi anak-anak, asas keterbukaan ini nanti dalam kegiatan kita ini anak-anak boleh menyampaikan pendapat, ide,
terserah anak-anak nanti mau menyampaikan apa. Itu harus betul-betul terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan yang keempat adalah asas kekinian. Jadi anak-anak, asas kekinian ini yaitu dimana nanti kita akan membahas berbagai macam topik atau masalah yang saat ini sedang atau lagi hangat-hangat atau panas gitu kan, yang lagi viral. Itu nanti yang akan kita bahas. Dan yang kelima adalah asas kenormatifan. Jadi anak-anak, asas kenormatifan ini ketika teman kita berbicara kita harus mendengarkan. Ketika menyampaikan pendapat kita tidak boleh tertawain dia. Jadi asas kenormatifan ini kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi dalam bimbingan kelompok itu terdapat 5 asas. Jadi sejauh ini apakah anak-anak bisa mengerti? Mengerti, Suster. Jadi anak-anak, biar kita saling kenal dan lebih dekat, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Jadi nama Suster Paulina Vini Alfionita Mata, biasa dipanggil Suster Paulin. Jadi biar kita semua bisa saling kenal, kita semua harus saling memperkenalkan diri ya. Ya, Suster. Jadi kira-kira nih kita mau mulai dari mana? Apakah sebelah kanan Suster atau sebelah kiri Suster? Sebelah kanan, Suster. Kalau memang sebelah kanan kita persilahkan ya. Ya, Suster. Oke, jadi sekarang yang sebelah kanan saya silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Feni. Perkenalkan nama saya Fani. Perkenalkan nama saya Fiani. Perkenalkan nama saya Nisa. Perkenalkan nama saya Oli. Perkenalkan nama saya Meli. Perkenalkan nama saya Siska. Perkenalkan nama saya Riri. Jadi baik anak-anak, tadi kan kita sudah saling memperkenalkan. Sebelumnya mari dong kita berikan tepuk tangan karena kita sudah saling memperkenalkan diri. Jadi anak-anak sekalian, apakah sudah ada saling mengingat siapa nama temannya? Sudah belum? Belum, Suster. Jadi di sini nih Suster punya game, yaitu namanya adalah nama berantai. Ada yang tahu tidak? Tidak, Suster. Bukan rantai yang dipakai di leher ya. Ya, Suster. Melainkan nama berantai. Jadi contohnya itu seperti ini. Perhatikan Suster ya. Jadi ketika Suster nanti menyebut nama Suster Paulina, jadi Suster nanti mau megang pundak kawan. Begitu juga selanjutnya. Ketika Felisa nanti memperkenalkan diri, harus menyebut nama Suster lagi. Jadi Suster Felisa dan pegang pundak temannya sampai seterusnya. Boleh kan kita berikan contoh sampai ke Fiani? Boleh, Suster. Jadi Suster Paulin. Suster Paulin Feni. Suster Paulin Feli Fani. Suster Paulin Feli Fani Fiani. Jadi seperti itu kira-kira, bisa kan? Bisa, Suster. Bisa kita coba? Bisa, Suster. Biar kita lebih semangat, mari kita berikan tepuk tangan. Jadi sekarang dimulai dari Suster dulu ya. Ya, Suster. Suster Paulin. Suster Paulin Feni. Suster Paulin Feli Fani. Suster Paulin Feli Fani Fiani. Suster Paulin, Feli, Fani, Fiani, Nisa. Suster Paulin Feli Fani Fiani Bisa Olive. Suster Paulin Feli Fani Fiani Nisa Olive Mary. Suster Paulin, Feli, Fani, Fiani, Nisa, Olive, Mary, Siska. Suster Paulin, Feli, Fani, Fiani, Nisa, Olive, Mary, Siska, Ririn. Mari. Tujuannya tadi itu biar kita saling apa? Mengenal. Jadi tujuannya itu biar kita saling mengenal satu sama lain, biar kita mengingat siapa kira-kira nama teman kita tadi itu. Nah contoh Felisa, kira-kira yang di depan kamu ini siapa namanya? Kak Olive. Udah bisa tahu kan? Semua bisa? Bisa, Suster. Jadi tujuannya tadi itu ketika kita sebut nama teman kita satu persatu, kita pun akan mengingat siapa namanya. Sampai di sini apakah bisa paham? Bisa, Suster.
Jadi anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap, Suster. Baiklah, sepertinya semua anggota kelompok sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi anak-anak, dalam kegiatan ini nanti kita akan membahas berbagai macam topik. Tapi apakah ada yang tahu apa itu topik? Saya Ustaz. Ya, silahkan. Topik itu suatu bahasa Ustaz. Sangat bagus sekali. Apakah masih ada? Saya Ustaz. Ya, silakan. Itu topik yang dibacakan Ustaz. Jadi anak-anak, benar sekali apa yang sudah disampaikan dari teman-teman kalian tadi itu, bahwa topik itu adalah salah satu informasi yang kita dengar, yang kita baca, yang kita amati di lingkungan sekitar kita. Jadi dalam bimbingan kelompok itu terdapat dua macam topik. Yang pertama adalah topik bebas, yang kedua adalah topik tugas. Jadi topik bebas ini adalah anak-anak yang menyampaikan topiknya. Jadi semua nanti itu harus menyampaikan topiknya. Jadi dari sekian topik kita akan pilih salah satu dan kita bahas. Sedangkan kalau topik tugas itu suster yang menentukan topiknya. Apa kira-kira yang kita mau bahas? Jadi seperti itu. Apakah sampai di sini bisa paham? Paham, Suster. Jadi anak-anak, dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik bebas. Jadi masing-masing nanti menyampaikan topiknya. Apakah bisa mengerti? Bisa, Suster. Jadi anak-anak, apakah ada yang ingin mau menyampaikan topiknya? Ada, Suster. Ya, silahkan. Siapa yang mau duluan? Saya Ustaz. Ya, silahkan. Tawuran antar pelajar Ustaz. Bagus sekali. Siapa lagi? Saya Ustaz. Kekerasan dalam rumah tangga Ustaz. Masih ada? Saya Ustaz. Perbulian antar pelajar Ustaz. Masih ada lagi? Saya, Suster. Korupsi, Suster. Apakah masih ada? Saya Ustaz. Mengenal dan menggali potensi diri suster. Bagus sekali. Apakah masih ada? Saya Ustaz. Ya, silahkan. Apa? Narkoba. Siapa lagi? Saya Ustaz. Pergaulan bebas Ustaz. Bagus. Siapa lagi? Saya, Suster. Pernikahan dini, Suster. Bagus. Tadi anak-anak sekalian sudah berani mengungkapkan topiknya. Ayo kita berikan. Jadi ketika menyampaikan topiknya atau apapun yang ingin disampaikan, berani untuk apa? Berbicara dan berani menyampaikan sesuatu hal. Jadi ketika teman kita menyampaikan, kita tidak boleh tertawa ya. Ya, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi tadi itu sudah dengar kalian menyampaikan berbagai macam topik. Semua topik sangat-sangat bagus. Namun tentunya kita bahas pada sore hari ini cuma satu ya. Topik yang akan kita bahas. Jadi kira-kira pada sore hari ini kita akan membahas topik tentang apa? Mengenal dan menggali potensi diri, Suster. Apa? Mengenal dan menggali potensi diri, Suster. Jadi setuju ya? Setuju, Suster. Jadi kalau memang setuju, dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas mengenal dan menggali potensi diri. Masing-masing punya potensi kan? Punya, Suster. Ada bakat tidak? Ada, Suster. Jadi yang tidak berani nanti itu ngomong harus berani berbicara, berani sampaikan. Bisa kan? Bisa, Suster. Jadi anak-anak sekalian, bakat dan potensi itu sudah ada sejak lahir atau sejak kita kecil. Namun ketika kita kecil kan, kita belum tahu kan kira-kira bakat kita di mana, potensi kita apa, ya kan? Ya, Suster. Kita lebih banyak bermain, intinya ya happy, kita main tanah atau main apa saja. Ya tidak? Ya, Suster. Jadi dalam bimbingan kelompok ini seperti yang sudah kita sepakati bersama, kita akan mengenal dan menggali potensi diri. Jadi anak-anak sekalian, tentunya kalian
mempunyai bakat dan potensi diri kan? Ya, Ustaz. Jadi masing-masing kalian mempunyai bakat, mempunyai potensi. Tidak semua orang akan sama apa yang kamu miliki. Jadi terus untuk belajar, tidak boleh takut. Intinya kamu harus percaya diri bahwa dalam dirimu itu ada sesuatu yang unik, berani ditampilkan. Jadi potensi dalam diri itu harus semakin hari semakin dikembangkan. Dan tetap hargai diri sendiri. Dengan kita hargai diri kita sendiri, kita tetap berani untuk terus belajar. Kalau kita tidak belajar, sama halnya kita tidak menghargai diri sendiri kan? Kita acuh tak acuh dengan diri kita. Jadi kita harus berani kembangkan. Nah, sejauh ini apakah ada anak-anak ingin menyampaikan pendapat mengenai topik yang akan kita bahas? Saya Suster. Bagus sekali, silakan. Apakah saya boleh bertanya, Suster? Oh, boleh, Siska. Apakah potensi dan bakat itu sama, Suster? Mari kita berikan tepuk tangan buat Siska. Jadi anak-anak, teman kalian tadi kan bertanya apakah bakat dan potensi itu sama, betul kan? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Suster. Oh ya, silakan. Menurut saya potensi dan bakat itu sama karena potensi dan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Bagus sekali ya. Jadi ketika ingin menjawab, kita harus berani ya mengatakan salah benar itu tidak apa-apa. Intinya berani mengungkapkan sesuatu. Paham kan? Paham, Suster. Apakah masih ada? Saya Suster, menurut saya potensi dan bakat itu sama, Suster. Potensi itu kemampuan seseorang sejak lahir, sama halnya dengan bakat, Suster. Bagus sekali ya. Dan kita jadi anak-anak sekalian, apa yang sudah disampaikan teman kalian tadi itu benar, bahwa bakat dan potensi itu sama. Karena potensi adalah kemampuan seseorang yang dimiliki sejak lahir. Begitupun bakat, namun kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa dalam diri kita itu ada kan? Ya, Suster. Kita lebih banyak mengabaikan. Jadi kita harus menyadari bahwa berbagai macam potensi dan bakat yang kita miliki. Oleh karena itu kita harus kembangkan dengan atau melalui berbagai macam hal. Contoh yang suka bernyanyi ya dia harus berlatih terus bernyanyi. Begitupun selanjutnya, apakah sampai di sini bisa paham? Paham, Suster. Jadi anak-anak, Suster mau bertanya, kira-kira siapa yang tahu atau yang menyadari kira-kira tuh potensinya itu ada di mana maupun bakatnya? Saya Suster. Ya silakan. Bakat saya menggambar, Suster. Tapi kalau saya menjadi warna pada gambar, kadang kelewatan dari Suster. Bagus sekali ya yang kita anak-anak. Teman kita ini kan bertanya bakatnya di menggambar. Namun kadang-kadang ketika dia memberi warna itu selalu di luar gambar atau luar garis. Nah kira-kira siapa yang ingin menjawab ini? Silakan. Saya kalau bakatnya itu dia harus jadi teliti dan berhati-hati dalam memberi warna pada Mari kita apakah masih ada? Saya Suster. Ya silakan. Menurut saya, Suster, bila memang bakatnya ada di sana, lebih baik yakni lebih mengembangkan lagi bakatnya untuk kedepannya agar sesuai dengan harapan yang dimiliki. Bagus sekali ya. Apakah masih ada? Cukup, Suster. Jadi baik anak-anak, apa yang sudah kalian jawab itu benar sekali. Tadi Fiani mengatakan bahwa bakatnya itu menggambar, namun ketika dia menggambar atau memberi warna selalu di luar gambar atau luar garis. Jadi biar nanti gambarnya bagus, cantik, Fiani harus terus berlatih. Perhatikan garisnya itu di mana. Lalu memberi warna itu di dalam gambar, bukan di luar gambar. Jadi semakin kita rajin menggambar, kita memberi warna dengan bagus, kita memperhatikan apakah sudah cocok tidak dengan gambar atau warna yang kita kasih ke gambar tersebut. Jadi Fiani harus
lebih fokus, perhatikan ketika memberi warna pada gambar agar warnanya tidak semua di luar gambar. Kita kan tahu kan bahwa kita memberi warna di gambar itu ada di mana? Di dalam gambar kan? Yes, Sister. Bukan di luar gambar. Kalau sudah di luar gambar dan di luar garis itu tentunya hasil kurang apa? Bagus dan kelihatannya kurang cantik kan, kurang memuaskan. Oleh karena itu Fiandi, kalau memang merasa bakat kamu di situ harus dikembangkan lagi ya. Ketika menggambar harus penuh dengan ketelitian. Bisa begitu? Kalau masih ada yang ingin menyampaikan bakatnya lagi, Saya, Sister. ya silakan. Bakat saya menyanyi, Sister. Tetapi pada saat saya menyanyi, suara saya fals. Ada beberapa. Jadi anak-anak teman kali kita kan menyampaikan dia tuh hobinya bernyanyi, bahkan dia tuh bernyanyi ketika bernyanyi hals kan. Nah siapa coba yang ingin menjawab itu? Saya, Sister. Ya silakan. Kalau menurut saya, kalau memang bakatnya di situ, Sister, dia harus lebih giat lagi melatih olah kaprahnya, Sister. Bagus kalian dong. Kira-kira siapa lagi nih? Ayo siapa lagi? Apakah masih ada? Cukup, Sister. Jadi baik jika tidak ada lagi. Suster sedikit menjelaskan tadi kan teman kita menyampaikan bakatnya itu di mana? Menyanyi, Sister. Bakatnya itu bernyanyi. Namun ketika bernyanyi itu suaranya apa? Fals. Fals suaranya kan. Tadi ada mengatakan ya kalau memang di situ bakatnya berarti harus terus berlatih olah vokal. Itu benar sekali. Jadi Ririn, kalau memang bakat kamu, hobi kamu itu di bernyanyi, harus terus berlatih. Jangan kamu kebanyakan makan cabai. Ya Ririn? Yes, Sister. Atau kamu di rumah tidak pernah untuk ngolah vokal? Pernah, Sister. Pernah tapi jarang ya? Yes. Oleh karena itu biar suaranya cantik, bagus gitu kan, biar orang nanti wah suara Ririn cantik loh gitu kan. Kan ada suara seseorang kan banyak yang dikagumi gitu kan. Jadi Ririn harus terus berlatih terus olah vokal. Bisa begitu kan Ririn? Jadi kalau memang merasa bakat kamu itu di situ, bisa kok kamu bisa kontak siapa yang bisa melatih kamu gitu kan, lebih dikembangkan lagi. Bisa begitu? Jadi baik, apakah masih ada yang ingin menyampaikan bakatnya lagi atau potensinya di mana? Saya, Sister. Ya silakan. Sister, bakat saya melukis, Sister. Tapi saya malu, Sister, menunjukkan karya saya kepada orang lain, Sister. Ayo kita jadi anak-anak tadi bisa menyampaikan bakatnya itu lukis gitu kan, tapi dia malu menunjukin karyanya kepada orang lain. Nah kira-kira siapa nih yang berani menjawab? Saya, Sister. Ya silakan. Menurut saya, dia harus berani menunjukkan kepada orang lain, Sister, supaya dia tahu bahwa
itu sudah semaksimal mungkin ya, walaupun orang lain bagi mereka masih kurang. Itu pentingnya kita nunjukin ke orang lain, berani kita bikin sebuah karya. Jadi apakah sampai di sini paham? Paham, Suster. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan bakat dan potensinya lagi? Saya Suster. Silahkan. Bakat saya menari, Suster. Tapi waktu menari saya lupa dengan baik. Ayo beri tepuk tangan. Jadi anak-anak, teman kita Fani ini mengatakan dia tuh hobi bernari, bakatnya tuh bernari. Ketika bernari, tangannya tuh pada kaku dan salah terus. Nah, kira-kira siapa yang ingin menjawab ini? Ya, Suster. Ya, silahkan. Kalau menari itu bakatnya dia harus lebih berlatih-lagi agar gerakan yang dia bawakan itu pada saat penampilan dia tidak kaku dan tidak lupa pada gerakannya. Bagus sekali. Apa lagi? Saya Suster. Ya, silahkan. Menurut saya gitaris itu sebelum tari berarti dia harus lebih teliti dalam latihan. Dia harus memperhatikan pelatihnya agar dia dapat menguasai gerakan. Masih ada? Cukup, Suster. Jadi, Fandi, tadi kan kamu katakan kurang apa? Bakat kamu bernari. Tidak bernari, selalu salah, kan tidak tampil. Apa yang disampaikan oleh Janet tadi itu benar sekali, bahwa kalau memang bakat kamu di situ, kita harus terus berlatih. Jadi anak-anak, tentu masing-masing kita memiliki bakat, ya kan? Ya, Suster. Kita memiliki potensi. Seperti Fandi, dia tahu bakatnya di bernari, namun ketika bernari dia kadang salah, gitu kan? Oleh karena itu, ketika tampil biar jangan salah, jadi saat latihan Fandi harus lebih fokus, konsentrasi, ingat kira-kira kalau kita nanti itu gerakannya seperti apa ya, kalau ke kiri ini gerakannya seperti apa ya, gitu. Jadi ketika berlatih kita harus lebih fokus. Bisa begitu? Bisa, sehingga menghasilkan sesuatu hal yang bagus, yang baik, dan ketika orang lain melihat pun senang, ya kan? Jadi sampai di sini, apakah masih ada yang ingin menyampaikan bakat dan potensinya? Saya Suster. Ya, silakan. Bakat saya Suster main voli, Suster. Saya bisa passing dan servis, Suster. Tapi di saat tenang saya dari saya umpan, di saat saya smash, bolanya tidak masuk ke dalam lawan, Suster. Jadi anak-anak, kata si Bisa, dia tuh hobinya atau bakatnya di olahraga. Namun yang membuat dia kesulitan ketika ada temannya yang mengumpan bola. Ketika dia memukul bola itu, bolanya tidak masuk ke lawan atau ke lapangan lawan tersebut. Nah, kira-kira siapa yang berani menjawab ini? Ya, silakan. Menurut saya kalau permainan itu dia harus lebih berlatih dan fokus dan lebih bisa. Bagus. Apakah masih ada? Saya Ya, Suster. silakan. Menurut saya Suster jika kemampuan bisa di sana bisa lebih berlatih lagi kepada orang yang bisa atau teman-teman bisa yang lebih menguasai smash, sehingga saat permainan bisa boleh menguasai smash sehingga tidak mengecewakan teman-teman yang lain. Bagus, mari dong. Teman kita tadi itu yaitu Disa mengatakan hobinya di bola voli. Namun ketika diumpankan bolanya itu kan tidak termasuk ketika ia memukul. Benar sekali apa tadi yang dikatakan teman-teman. Bisa, kita harus banyak belajar. Kita banyak belajar dari senior kita. Dan kita harus terus berlatih juga, ada kemauan untuk berlatih. Jadi biar kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang bagus, yang pertama coba untuk berkomunikasi. Bisa kira-kira bolanya itu setinggi apa, gitu kan? Biar nanti temanmu itu bisa mengumpan bola sesuai apa yang kamu minta, sehingga ketika kamu juga bisa masuk. Selain itu juga kamu harus banyak belajar dari yang senior, dari yang sudah lebih tahu, dan terus
ya anak-anak? Apakah masih ada yang ingin menyampaikan bakat dan potensinya? Saya Suster. Silakan. Bakat saya memasak Suster, tetapi ketika saya memberi garam pada saat saya memasak sambal atau sayur, garamnya berlebih atau berkurang. Ayo dong dengan Jadi anak-anak, Olive Perry mengatakan dia itu suka memasak. Hobinya itu di memasak, namun ketika ia memasak memberi rasa atau garam apa ke makanan itu kadang keasinan bahkan tidak ada rasa. Siapa ini yang mau menanggapinya? Ayo saya Suster. Saya silakan Rin. Menurut saya Suster, kalau memang itu bakatnya, dia Olive harus teliti untuk memberi rasa kepada sayur ataupun sambal yang dimasak. Bagus. Apa lagi? Cukup Suster. Jadi baik anak-anak, tadi kan Olive mengatakan hobinya itu atau bakatnya di memasak. Oleh karena itu Olive atau anak-anak sekalian, ketika kita memasak kita harus mengukur. Tahu mengukur kan? Tahu, Ustaz. Kira-kira kita menakar garam itu atau entah Ajinomoto atau Royco, entah apapun itu, kita harus mengukur. Nah, ketika kita menuangkan ke makanan atau kita mencampurkan, kita harus berani untuk mencicipi. Jangan kita siram garam sebanyak-banyaknya lalu kita tinggalkan begitu saja. Kasihan kan orang lain nanti itu memakannya terlalu asin, bahkan tidak berasa. Jadi oleh karena itu Olive, ketika kamu memasak, secukupnya dulu dikasih. Perhatikan bahan makanannya itu sebanyak apa. Ukur nanti ketika memberi garam entah apapun. Jadi ketika orang menikmati nanti itu bisa menikmati dengan enak. Wah ternyata masakan Olive ini enak ya, mantap sekali. Kan seperti itu kita kan senang kan ketika kita dipuji. Tapi coba kalau asin, gimana rasanya? Pasti di ngomel-ngomelin kan? Pasti kita mendengarkan atau artinya kita mendengarkan ada ngomong masaknya gini terlalu keasinan, kadang masak, kadang tak berasa, kan seperti itu. Jadi biar lebih ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi, Olive harus lebih fokus ketika memasak. Jangan sambil menghayal kan, menghayal kamu lalu siram garam entah berapa sendok, tentulah dia asin. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan kita harus apa? Teliti. Apalagi? Fokus. Apalagi? Berlatih, berhati-hati. Jadi segala sesuatu itu ketika kita melakukan harus penuh dengan kesabaran, penuh ketelitian, konsentrasi. Biar kita lebih berkembang, tentunya kita harus berani terjun, berani melangkah, berani melakukan. Sampai di sini bisa paham? Paham, Suster. Dari tadi Suster lihat kalian semua pada kurang semangat ini. Udah lesu gitu. Suster punya game nih, ada yang tahu tidak? Tidak, Suster. Ada betul tuh. Betul, Suster. Mau duduk apa berdiri? Duduk, Suster. Nanti sesudah duduk berdiri ya. Yes, Suster. Jadi gamenya ini adalah tepuk semangat. Apakah ada yang tahu? Tidak, Suster. Betul, tidak tahu. Betul, Suster. Jadi tepuk semangat ini biar kita lebih bersemangat. Lihat Suster ya, Suster kasih contoh. Tapi sekarang Suster duduk ya, nanti kita duduk dan berdiri. Nanti tuh lagunya itu tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say aha aha. Ma. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung.
Jadi anak-anak, tadi kan kita sudah coba tepuk semangat ketika kita dudukan, sekarang kita harus berdiri. Bisa kita ulangi lagi? Bisa, Suster. Siap-siap ya, tidak boleh ada yang salah nanti dikasih apa? Hukuman. Bagus. Jadi siap-siap ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Hip hip. Hurra! Ayo kita duduk lagi ya. Ya, Suster. Jadi anak-anak sekalian, tujuan dari game tadi itu biar kita kembali semangat ya. Iya, Suster. Tadi kan Suster sudah lihat bahwa kalian itu sudah kurang semangat. Jadi ya Suster mencari entah lagu apa kira-kira yang cocok ya kok anak ini pada kurang semangat gitu kan. Jadi tadi Suster ngajak kita untuk tepuk semangat. Ada semangat tidak? Semangat, Suster. Senang tidak? Senang, Suster. Bahagia tidak? Bahagia, Suster. Berikan tepuk tangan. Jadi baiklah anak-anak, tadi kan kita sudah membahas topik tentang mengenal dan menggali potensi diri. Tadi Suster itu mendengarkan ya kalian semua itu menyampaikan bakat dan potensi ya. Tentu Ya, Suster. masing-masing kalian beda kan? Beda, Suster. Oleh karena itu, karena beda, tentu kita harus berani untuk kembangkan. Kita tidak boleh takut atau merasa malu karena tidak semua orang apa yang kita miliki mereka juga miliki. Ya tidak? Iya, Suster. Sekalipun ada itu tidak sama persis. Mungkin sekilas aja samanya. Oleh karena itu, kalian tadi masing-masing memiliki bakat dan potensi yang bagus-bagus yang sangat unik. Jadi kalian harus berani kembangkan. Bisa tidak dikembangkan? Bisa, Suster. Berani tidak mengatakan sesuatu? Berani, Suster. Jadi segala sesuatu kita harus berani menghadapi. Bisa begitu? Bisa, Suster. Jadi anak-anak yang terkasih, sebentar lagi pertemuan pimpinan kelompok ini akan berakhir atau selesai. Namun sebelum kita akhiri pertemuan atau kegiatan bimbingan kelompok kita ini, Suster mau bertanya, boleh tidak? Boleh, Suster. Jadi kira-kira apa kesan dan kesan kamu ketika mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini? Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Saya, Suster. Ya silahkan Felisa. Saya sangat senang, Suster. Ya silahkan. Ya bagus sekali ya itu. Ayo siapa lagi? Saya, Suster. Saya sama dengan Feli, Suster. Bagus. Ada lagi? Saya dari perasaan saya dari awal saya bingung akan melaksanakan kegiatan apa. Tapi pada saat saya mengikuti, saya baru tahu bahwa pada saat saya mengikuti kegiatan ini lebih lanjut, baru saya mengerti kegiatan apa yang dilaksanakan. Bagus. Apa masih ada? Saya sama dengan Yani, Suster. Bagus. Apa masih ada? Saya, Suster. Pertama, perasaan saya, Suster, saya senang. Terus saya mendapatkan motivasi dari Suster. Bagus. Apakah masih ada? Saya, Suster. Ya silahkan. Saya sama seperti Fani, Suster. Apakah masih ada? Cukup, Suster. Jadi baik anak-anak, terima kasih atas yang kesan dan kesannya bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini yang bertujuan untuk melatih kalian agar berani menyampaikan pendapat, ya kan? Iya, Tadi ada yang ragu-ragu menyampaikan pendapatnya kan? Iya, Suster. Jadi dengan kegiatan ini kalian harus berani mengungkapkan ide, pendapat entah apapun dan tidak boleh malu atau
ya. Jadi segala sesuatu itu berasal dari kita, kita berani tidak melangkah. Jadi seperti itu ya. Yes, Ustaz. Jadi anak-anak, di lain waktu kita akan kembali untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini. Apakah anak-anak setuju? Setuju, Ustaz. Jadi baik, jika memang anak-anak setuju, di lain waktu kita akan cari waktunya yang pas ya, agar kita melaksanakan bimbingan kelompok seperti ini lagi ya. Yes, Ustaz. Jadi anak-anak, kira-kira apakah ada pesan tidak untuk kegiatan kita agar lebih baik ke depannya? Ada, Ustaz. Ya silahkan, siapa yang ingin menyampaikan sesuatu? Saya Ustaz. Silahkan. Sebaiknya kedepannya kita harus lebih aktif dan berani mengungkapkan pendapat. Bagus. Apakah masih ada? Cukup, Ustaz. Jadi baik anak-anak. Ya harapan kedepannya seperti yang dikatakan Alisa tadi, kedepannya itu kita harus aktif, berani mengungkapkan pendapat. Jadi kita tidak boleh malu-malu ya. Ya tidak? Yes, Ustaz. Jadi kita harus lebih terbuka. Jadi sampai di sini paham? Paham, Ustaz. Baiklah anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok kita pada sore hari ini sudah selesai sampai di sini. Oleh karena itu tadi kan kita buka dengan doa pembuka ya. Yes, Ustaz. Jadi sekarang kita tutup dengan doa penutup. Nah, kira-kira siapa dari anak-anak yang ingin memimpin doa penutup? Saya, Ustaz. Ya, silahkan Ririn. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam doa dan doa kudus. Amin. Selamat sore ya Tuhan, puji syukur kami haturkan di hari Rabu. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup di acara kami, kiranya Engkau memberkati kami, dan juga Tuhan semoga apa yang kami pelajari dan ketahui semoga berguna bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo kita. Jadi anak-anak, suster mengucapkan banyak terima kasih karena anak-anak sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, yaitu sudah mau berpartisipasi, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Dan suster juga minta maaf ya kalau memang dalam kegiatan kita tadi berlangsung ada kata-kata suster yang kurang pas atau kurang berkenan di hati, dimaafkan ya. Bisa tidak dimaafkan? Bisa, Suster. Betul. Betul, Suster. Jadi anak-anak yang terkasih, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada sore hari ini ya. Ya, Suster. Jadi kita jumpa lagi di lain waktu. Bisa kan? Bisa, Suster. Oleh karena itu untuk menutupi kegiatan kita pada sore hari ini kita akan bernyanyi lagu apa? Sayonara. Ada yang bisa mimpi? Ayo silakan. Tiani akan memimpin lagu yaitu dengan judulnya Sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sampai jumpa di depan. Jadi skip dulu. Gelang si